Korupsi dalam kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry yang melibatkan 3 direktur menjadi sorotan karena menimbulkan perdebatan tentang batas antara keputusan bisnis dengan tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sebelum mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, ketiga terpidana yang berada di jajaran direksi PT ASDP Indonesia Ferry dijatuhi vonis penjara. Dalam persidangan muncul dissenting opinion dari Hakim Ketua yang menyatakan perbuatan ketiga direktur itu bukan tindak pidana korupsi, melainkan murni keputusan bisnis dan bisa lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi dan apa yang menjadikan keputusan bisnis direksi BUMN berujung pidana? Kita bahas bersama pengamat BUMN sekaligus Direktur Next Indonesia Center, Heri Gunawan. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mas Victor. Pak Heri, apa yang bisa Anda simpulkan dari kasus 3 orang direktur PT ASDP Indonesia Ferry yang notabene seharusnya dilindungi hukum atas keputusan bisnis yang diambil secara profesional dan itikat baik begitu, tapi diadili dan sempat divonis penjara. Bagaimana menurut Anda? Ya. Menurut saya bahwa dalam hal ini pemerintah dalam hal ini adalah Presiden itu sudah mengambil keputusan yang sangat tepat menurut saya. Dan saya terus terang mendukung keputusan itu, memberikan rehabilitasi. Kenapa? Karena memang tidak layak diadili. Karena gini, kalau kita baca Undang-Undang Perseroan Terbatas misalnya nomor 40 tahun 2007, itu sudah jelas di situ disebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan satu, kerugian bukan karena kelalaian. Kemudian tidak ada itikat baik. Kemudian tidak ada benturan kepentingan. Dan kemudian tidak ada telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Ini kan persoalannya manajemen risiko. Nah, pertanyaannya apakah direksi sudah melaksanakan prosedurnya? Misalnya prosedurnya melakukan kajian risiko. Dalam setiap perusahaan, ketika dia melakukan kajian risiko, itu ada yang namanya risk appetite. Sampai mana batasnya risiko yang bisa ditolerir oleh perusahaan. Nah, itu risk appetite itulah yang ditentukan oleh perusahaan. Misalnya batas atas 10% atau 20%, potensi kerugiannya, batas bawahnya 10 sampai 20%. Nah, itu juga sudah dikelola oleh manajemen risiko. Kalau itu sudah disadari ada potensi risiko, misalnya 20%, maka sudah disiapkanlah mitigasinya. Nah, itu semua ada di dalam prosedur perusahaan. Itu biasa. Nah, apalagi setelah itu dibuktikan bahwa di pengadilan itu seluruh direksi tidak menerima keuntungan pribadi. Jangan lupa ketika KPK pertama kali menyelidiki kasus ini, kalau kita baca di pemberitaan, itu awalnya adalah ada dugaan fraud di dalam peristiwa ini, di dalam transaksi aksi korporasi yang dilakukan oleh PT ASDP. Nah, ternyata kalau kita ngomongin fraud, itu kan prinsipnya itu adalah telah melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pertanyaannya kecurangan yang nggak ketemu, keuntungannya juga nggak ada yang diterima oleh para direksi. Nah, jadi menurut saya sehingga memang ini tidak sepatutnya kasus ini dilarikan sampai ke pengadilan gitu, sampai disidangkan. Menurut saya itu tidak perlu gitu. Nanti resikonya bisa melebar kemana-mana tuh. Tapi Pak Heri, dari yang Anda amati tadi kan dari pengadilan juga tadi dalam persidangan juga dijelaskan bahwa salah satu yang memberatkan adalah waktu diakuisisi oleh ASDP ada aset atau kapal-kapal yang memang tidak layak, usianya sudah tua begitu. Kemudian hutang dari PT yang diakuisisi juga harus dibayar oleh ASDP begitu. Menurut Anda ini sesuatu yang sudah dihitung, dipertimbangkan oleh ASDP tentunya kan dalam manajemen risiko begitu Pak Heri. Jadi apakah Anda melihat ada nilai kerugian yang timbul dari keputusan bisnis direktur ini? Nah, itu betul. Menurut saya tuh gini, kapalnya itu kan akan masuk di dalam aset. Nah, yang kemudian yang dianggap tadi ada kewajiban 500 miliar, itu kan juga masuk di dalam aset. Itu kan kalau yang tadi potensi kerugian itu kan itu masuknya sebenarnya liabilitas. Saya ragu apakah itu utang atau liabilitas. Ini dua hal yang berbeda. Bisa jadi liabilitas bukan hanya sekadar utang. Nah, soal kapal itu kan juga akan menentukan kemudian valuasi perusahaannya. Kalau semua perusahaan yang diakuisisi itu katakanlah asetnya dia punya kapal, kapalnya baru semua, ya valuasinya nggak seperti yang sekarang, nggak seperti yang diakuisisi, bisa jadi 3 kali lipat. Nah, karena ada kapal-kapal yang mungkin memang sudah uzur usianya itu, tapi itu kan juga dihitung, sehingga itu akan mempengaruhi pada nilai akuisisi. Nah, itu semua dihitung dalam pengelolaan risiko. Lagi-lagi saya katakan tadi, seluruh perusahaan
itu tidak akan berjalan kalau dia tidak berani mengambil risiko. Disitulah makanya ada konsep yang namanya risk appetite. Jadi ada batas risiko yang bisa ditolerir oleh perusahaan. Jadi kalaupun risikonya misalnya ada miss 20%, oh ini bisa kita tolerir. Kenapa? Karena kita masih punya kemampuan basis aset yang kuat misalnya gitu. Nah ini biasa aja kalau ada, nah, nanti lama-lama itu berbahaya kalau caranya begini. Nah, misalnya gini, tiba-tiba dimasukkan ada potensi kerugian negara misalnya gitu, ada kerugian negara yang dihitung. Ini kan sebenarnya kok kerugian negaranya belum ada. Ini adalah potensi. Kenapa KPK tidak menghitung misalnya ada potensi keuntungan dari kasus yang ini? Nah, yang sudah nyata itu kan sudah ada potensi keuntungannya sudah nyata. Tapi potensi kerugiannya, nah ini potensi kerugian inilah yang diakumulasi menjadi dugaan merugikan ke negara sampai sekian triliun. Ya. Itu menurut saya, Mas Victor. Iya. Kasus sejenis ini Pak Heri bukan yang pertama kali terjadi ya. Sebelumnya ada Direktur Pertamina juga pernah mengalami hal serupa. Publik jadi bertanya-tanya dan kerap menuai perdebatan apakah tindakan direksi dalam pengambilan keputusan profesional ini dilindungi oleh prinsip business judgment rule atau memang masuk ranah tindak pidana korupsi Pak Heri. Kalau memang prinsip business judgment rule ini ada, seharusnya direksi yang terlibat ini tidak perlu menjalani proses hukum, apalagi jika direktur yang bersangkutan sama sekali tidak terbukti begitu menikmati keuntungan negara tidak dirugikan begitu. Ya, makanya menurut saya itu kita gampang sekali mengukurnya. Apakah keputusan korporasi yang diambil oleh direksi itu dia itu mengandung unsur fraud atau tidak? Ada unsur konflik of interest atau tidak? Ada perbuatan ilegal atau tidak di situ? Ada kelalaian atau tidak di situ? Nah, kalau memang tidak ada, seluruh prosedur sudah dijalankan. Kalau untuk aksi kan di dalam tata kelola perusahaan itu kan ada keputusan yang wajib membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris atau membutuhkan membutuhkan RUPS. Nah, aksi korporasi yang besar yang biasanya bersifat material seperti akuisisi yang sebenarnya dilakukan oleh ASDP, itu kan pasti persetujuan komisaris. Kalau Dewan Komisaris sudah setuju, pengelolaan risikonya, potensi risikonya sudah dikaji, kemudian sudah diaudit oleh internal auditnya di perusahaan. Kalau itu semua prosedur sudah dilakukan, itu kan pertama tidak ada kelalaian, kemudian di situ sudah pasti tidak ada konflik of interest. Nah, kemudian juga di situ tidak ada potensi fraud. Kenapa? Karena semua prosedur sudah dijalani. Nah, kalau yang seperti ini kemudian dilarikan kemudian menjadi masalah hukum seperti yang dilakukan yang terjadi pada Bu Karen segala macam, nah ini bisa kacau. Bisa kacaunya kenapa? Impact-nya adalah direksi BUMN itu akan semakin malas atau semakin takut ketika dia harus mengambil keputusan yang strategis terutama di bidang investasi. Nah, kalau kasus itu pada akhirnya nanti yang rugi siapa? Jangan lupa loh Mas Victor, saat ini total investasi kita itu masih sekitar 80-85% itu oleh swasta. Sisanya itu adalah investasi sektor publik yang dilakukan oleh BUMN dan pemerintah. Bayangkan kalau BUMN takut investasi, negara ini akan jalan di tempat. Kita akan masuk di dalam jebakan pertumbuhan ekonomi 5%. Gitu. Nah, makanya kita harus ingin mendorong kan investasi kita ini di atas 30% dari PDB. Makanya peran BUMN sekarang sudah ada Dantara itu menjadi penting. Nah, inilah maksud saya, jangan kemudian ada proses-proses kayak gini. Makanya saya setuju tuh waktu ketika Undang-Undang BUMN nomor 1 tahun 2025 sudah menetapkan bahwa di situ BUMN adalah badan privat. Jadi BUMN bukannya ada lagi kekayaan negara yang dipisahkan. Tapi muncul lagi Undang-Undang BUMN nomor 16 tahun 2025 pada bulan Oktober. BUMN dikembalikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan sehingga menjadi objek audit. Ya akhirnya munculnya yang seperti ini gitu. Ya. Pak Heri, di Indonesia ini konsep business judgment rule diadopsi dalam pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas begitu. Salah satunya menjelaskan anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang bukan karena kelalaian ya. Tadi juga Anda sebut. Menurut Anda bagaimana seorang direksi yang benar sudah beritikad dan hati-hati dalam membuat keputusan untuk kepentingan perusahaan bisa diseret ke dalam kasus korupsi begitu? Apakah ada kemungkinan hal ini bisa terjadi karena direksi atau pejabat tinggi di BUMN di Indonesia seringkali dijadikan alat kepentingan tertentu atau politik, Pak Heri? Ya kalau menurut saya ini pangkal utamanya itu adalah terminologi tentang kerugian negara. Kerugian negara ini definisi itu tidak jelas. Itu seringkali, mohon maaf ya, aparat penegak hukum, misalnya gini, ada satu kasus dinyatakan bahwa ini ada potensi kerugian negara 300 triliun. Dari mana hitungnya? Ternyata hitungnya adalah potensi. Nah, yang
sekarang juga ini kan bukannya ada kerugian negara, ini adalah potensi kerugian negara 1, sekian triliun. Nah yang kemudian itu dijadikan landasan hukum untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal secara prosedur itu sudah dilakukan dengan benar. Nah yang kedua, segala kepentingan konflik of interest itu juga tidak dapat dibuktikan. Nah akhirnya dipaksakan dengan pasal yang tadi. Nah kalau menurut saya khawatir ini aparat penegak hukum kita juga jangan-jangan genit. Ini yang saya khawatirkan gitu ya, genit. Kemudian ya sudah lama diam, kemudian pengen muncul ke publik ya kasusnya menjadi heboh seperti ini. Atau juga bisa Cari panggung ya Pak ya? satu cari panggung, bukan tidak mungkin juga ada orang, ya ada pihak lain yang kemudian ya punya akses khusus ke aparat penegak hukum, mudah-mudahan tidak ya. Ada akses itu kemudian dia bisa laporannya justru lebih cepat direspon ketimbang laporan masyarakat yang lain, misalnya kayak gitu. Nah itu makanya sudah jelas kok, di situ sudah jelas lah. Undang-Undang Persidangan Terbatas pasal 97 ayat 5 itu sudah jelas disebutkan. Bagaimana direksi tidak bisa dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian di perseroan sepanjang tadi tidak lalai, tidak ada konflik of interest, kemudian tidak ada sesuatu yang ilegal yang dilakukan dan tidak ada fraud. Ya, kita sama-sama memahami ya untuk keputusan yang dilakukan oleh direksi atau direktur dalam BUMN ini memang cukup berat, tapi kita juga berharap hasil keputusan yang diambil juga dapat membawa keuntungan bagi iklim usaha begitu. Terima kasih banyak Pak Heri atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Pak Heri. Selamat malam, terima kasih Mas Victor. Salam.